Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video tutorial paham saham secara lengkap. Kali ini kita menyambung part 1 ya, yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, ini part 2-nya. Jadi pada pembahasan sebelumnya saya sudah menyampaikan ada 4 moving average yang akan kita gunakan dalam menganalisis support dan resistance ya, menggunakan moving average. Saya juga sudah sampaikan kenapa settingannya itu kok ada settingan 20, 50, 100, dan 200. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat videonya bisa mampir di sini ya. Oke, kali ini kita akan langsung mengimplementasikannya pada chart ya. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel YouTube saya ya, bukan dari channel Stockbit, silahkan Anda bisa follow saya dengan username Faisal Wibawa di Stockbit ya. Di sana lengkap ada materi-materi tertulis untuk Anda yang ingin belajar saham secara lengkap. Jika ada pertanyaan bisa tanya di sana atau langsung email saya ke sini, oke? Nah, sekarang kita akan coba implementasikan keempat moving average ini sebagai support dan resistance. Oke, kita ganti dulu. Kita kasih contoh aja saham PTBA ya. Oke. Mohon izin saya hapus dulu. Baik, teman-teman sekalian, bagi teman-teman saya harap sudah ngerti ya cara menambahkan indikatornya. Jadi silakan tambahkan indikator sendiri, tulis di sini moving average kemudian ditambahkan, dan silakan disetting dan ditambahkan ya. Nah, ini karena saya sudah ada, jadi dia muncul di sini. Silakan Anda tambahkan sendiri. Nah, jadi ada 20, 50, 100, dan 200. Tetapi untuk menjelaskannya saya akan satu-satu dulu ya, mulai dari moving average 20. Teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya ulas pada video sebelumnya, bahwa moving average 20 ini menginformasikan kepada kita pergerakan harga rata-ratanya ya, sebuah saham itu dalam 20 hari terakhir gitu. Nah, ketika dia berfungsi sebagai support dan resistance ya, sebenarnya sama saja konsepnya dengan support dan resistance yang kita gambar yang bersifat statis ya, seperti Fibonacci retracement, seperti juga horizontal line, trend line ya. Ketika harga itu di bawah dan moving average-nya itu di atas, maka moving average yang di atas ini berfungsi sebagai resistance. Kalau misalkan harganya di atas ya, dan moving average-nya ada di bawah, maka moving average ini berfungsi sebagai support. Jadi sama aja ya. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat, nah di sini kan harga naik ya, sempat tertahan sedikit di area sini sampai kemudian naik lagi. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa betapa support dan resistance itu juga ditunjukkan oleh moving average ya. Nah, tetapi ada fakta uniknya lagi yang harus saya sampaikan di sini, bahwa semakin besar nilai dari moving average, ini kan kita pakai 20 ya, nanti kan ada 20, 50, 100, dan 200. Semakin besar nilainya, settingannya ya, maka moving average itu akan semakin sulit ditembus teman-teman. Nah, ini kita lihat bersama bahwa moving average 20 ini gampang sekali ditembus-tembus oleh harga ya. Nah, moving average 20 ini juga biasanya membantu kita untuk memfilter apakah tren itu sedang uptrend ataukah sedang downtrend. Ketika harga itu bergerak di bawah moving average, maka kita bisa filter sebagai downtrend. Ketika harga bergerak di atas moving average, maka kita bisa filter sebagai uptrend, seperti itu. Dan memang fungsi utama daripada moving average itu adalah sebagai penunjuk arah tren ya, teman-teman sekalian. Sebenarnya selain moving average 20, orang-orang juga biasa memakai moving average 10. Nah, cuman saya lebih sering memakai yang 20, 50, 100 ya. Nah, sekarang kita akan lihat moving average yang 50. Ini kita hide dulu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa semakin besar settingannya, moving average ini akan semakin sulit ditembus oleh harga. Nah, sekarang saya akan kasih lihat ini yang 50. Oke.
Baik, di sini teman-teman perhatikan ya, harga naik, dia sempat jebol, ya kemudian tidak sampai tertembus yang 50 ini ya. Kemudian naik lagi, tertahan lagi, turun, jebol ya, perhatikan. Ya, harga terpantul-pantul di sini. Jadi semakin besar settingannya ya, maka semakin kuat. Nah, ini kalau kita bisa lihat juga seperti ini ya. Naik, terpantul begini. Oke. Oke. Nah, ini juga ya. Contoh yang sangat bagus sekali. Bahkan nggak sampai mendekati ya, sudah harganya rebound lagi atau naik lagi. Nah, ini juga contoh yang bagus juga ya. Harga sempat sampai ke sini, kemudian naik tinggi ya. Muter-muter, kemudian naik lagi. Begitu teman-teman. Dan seterusnya ya. Kalau kita lihat juga moving average 100 juga seperti itu. Nah, oke. Bahkan semakin besar moving average yang kita gunakan, maka semakin panjang juga rentang harganya direspon oleh harga ya. Nah, oke. Nah, bisa dilihat ya. Nah, maka tidak jarang terkadang moving average ini juga digunakan oleh para analis senior untuk sebagai confluence ya. Confluence itu gimana ya cara menjelaskannya? Confluence itu sebagai patokan lain lah istilahnya. Jadi selain analisis sendiri, mungkin mereka pakai trend line atau mereka pakai horizontal line yang pakai support dan resistensi yang statis. Mereka juga menggunakan support resistance dinamis dari moving average ya. Jadi sebagai alat untuk meyakinkan, oh kayaknya masuk posisinya bagus deh, apalagi misalkan harga bergerak di atas moving average yang nilainya besar ya. Karena kita bisa lihat ketika harga bergerak di atas moving average yang besar ya, notabene besar settingannya itu, harga lebih merespek, bahkan sulit untuk menembusnya. Pun sama ya, semakin besar 200 juga demikian ya. 200 ini apalagi teman-teman ya. Jadi ketika di bawah 200 ya, harga itu berada pada downtrend yang panjang sekali. Nah, ketika di atas 200 berada di atas ketika di atas 200 maka pergerakan harga juga sangat panjang sekali. Nah, oleh karena itu nanti dalam pembahasan yang lebih komprehensif ya, karena materi-materi yang saya bagikan di kelas saham saya online beberapa waktu yang lalu, saya coba share di YouTube dengan pembahasan lebih komprehensif lagi ya, karena kemarin itu memakan waktu yang cukup agak lama. Nah, maka saya breakdown lebih lengkap di YouTube channel seperti itu. Nah, kita tadi sudah mengetahui bahwa semakin besar settingan moving average, maka harga akan semakin respect ya. Jadi pergerakan harga itu akan lebih mudah dipetakan ketika moving average-nya itu dengan settingan yang besar juga. Misalkan 50, 100, dan 200 ini tadi, begitu. Nah, nanti pada video selanjutnya saya akan ajarkan bagaimana cara menggunakan moving average ini sebagai acuan jual dan beli kita, begitu. Nah, jadi moving average ini, keempat moving average ini akan sangat membantu sekali. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, waduh, gimana nih, masa kita kalau mau analisis nambahkan lagi satu-satu? Nggak usah ya. Jadi silakan teman-teman bisa pilih template dan di save aja, save template as. Terserah mau kasih nama apa gitu ya. Kasih aja nama sembarang, terserah. Yang penting settingannya nanti sudah disimpan. Oke, pada video selanjutnya saya akan coba mengajarkan kepada Anda menggunakan indikator-indikator ya, untuk membantu agar moving average ini kita bisa jadikan acuan beli dan jual, begitu. Oke, sekian singkat videonya ya. Semoga teman-teman bisa paham semua. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di Stockbit, bisa DM saya di Stockbit ya, karena saya jauh lebih responsif di sana. Bisa juga lewat email yang tadi di awal video saya sudah tunjukkan. Terima kasih teman-teman atas waktunya menonton video ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.